Di sini ya. Jadi di Al Azhar dulu kan belum ada lampu. Kalau Bapak Ibu nanti ke Masjid Al Azhar, nanti Bapak Ibu akan melihat namanya wakot. Jadi wakotnya sudah ada sekarang, coraknya ada, tapi sudah diisi dengan lampu. Nah kalau dulu itu diisi dengan minyak. Nah jadi beliau kalau sudah sore hari itu beliau kerjanya dari kecil dengan bapaknya. Dulu belum masuk ke Al Azhar. Beliau bekerja sebagai tukang lampu, menghidupkan lampu di Al Azhar itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Nah, suatu ketika di umur 30 tahun, itu kan ketika mau masang lampu ternyata minyaknya jatuh. Ketika itu di bawahnya ada para thalib Azhar. Kemudian dibilang, ketika minyaknya menjatuhi salah satu buku dari thalibnya itu mencela ini. Kamu nggak tahu ya perbedaan antara kamu dengan para thalib yang belajar di Al Azhar gitu loh. Maksudnya lebih hati-hati. Mau mendengar itu kan beliau timbul gairah anak mudanya itu yang menggelora ya. Saya masih muda, saya berkhidmah di Masjid Al Azhar selama 30 tahun sebagai tukang lampu. Saya dikata-katain sama anak-anak yang baru datang belajar. Walaupun beliau memang dalam hal itu beliau merasa rendah gitu. Karena memang beliau bukan ahli ilmu. Akhirnya setelah itu beliau nggak mau lagi menjadi tukang lampu. Beliau kemudian belajar di umur 30. Jadi beliau itu baru belajar umur 30. Umur beliau itu cuma 60 tahun. Jadi kalau sudah ada 30, itu beliau hanya 30. Sisanya hanya 30 tahun untuk mengenal keilmuan. Dan beliau oleh ulama sezamannya, bahkan gurunya namanya Syamsuddin As-Sakhawi, itu dibukukan di kitab namanya Ad-Daw'ul Lami' li ahlil qarni tasir. Itu beliau bahkan menyebut muridnya dengan apa? Sibawayh fi asri. Kita semua tahu bahwa Sibawayh adalah bapak dari ilmu nahwu. Nah, di zaman itu si muridnya ini digelari sama gurunya dengan Sibawayh al-Asr. Padahal beliau baru menuntut ilmu di umur 30. Nah, seyogyanya kita yang sudah menuntut ilmu dari kecil bisa lebih dari beliau, atau kita lebih alim. Dari ini kita bisa mengetahui gitu loh betapa alimnya sosok beliau yang kita ziarahi kali ini. Beliau wafat pada tahun 905 Hijriah. Beberapa tahun Imam Suyuti, muridnya itu 911 Hijriah. Jadi beberapa tahun sebelum wafatnya murid. Nah, beliau dimakamkan di sini setelah pulang dari haji. Mungkin.